Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi dasar listrik elektronika ya. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dasar listrik ya, dasar listrik dan elektronika. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih telah mengklik video ini sebagai materi pembelajaran. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudian selalu dipermudah dalam segala urusannya. Amin. Langsung saja untuk mempersingkat video. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang satuan internasional ya. Kita sudah kenalan dengan satuan internasional. Sekarang kita akan kenalan dengan komponen-komponen elektronika. Tapi akan Bapak pecah menjadi beberapa video, dan untuk video hari ini tentang serba-serbi singkat resistor ya, sesuai dengan judulnya, serba-serbi singkat resistor. Jadi Bapak tidak akan menjelaskan secara detail, tapi yang penting kalian tahu resistor itu apa sih gitu ya. Terus kemudian jenis-jenis resistor, dan yang paling penting juga adalah cara membaca resistor gitu ya. Jadi resistor itu ada angka-angkanya, ada kode-kode tertentu. Itu maksudnya apa sih? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Jadi resistor itu apa sih gitu. Bisa dilihat di layar. Jadi intinya itu resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu. Nah, karena dia mempunyai nilai resistansi atau hambatan, otomatis dia jelas fungsinya sebagai menghambat ya. Tapi menghambat apa? Nah, untuk menghambat atau di situ ditulis membatasi dan mengatur arus listrik ya. Jadi resistor itu fungsinya untuk mengatur, membatasi atau menghambat arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, di gambar yang bawah itu contoh pemasangan resistor seperti itu ya. Resistor itu tidak punya beda potensial, jadi bisa dipasang bolak-balik gitu ya. Kalau baterai kan ada plus minusnya. Kalau resistor yang seperti ini boleh dibalik-balik gitu. Kemudian kalau yang atas ini contoh bentuk resistor yang lebih jelas lagi ya. Itu ada gelang-gelang, ada warna. Nah, nanti itu ada artinya tersendiri ya nanti. Kemudian resistor itu punya satuan yaitu ohm ya, lambangnya seperti tapal kuda ini. Nah, sebutan ohm ini dulu itu diambil dari nama penemunya yaitu George Simon Ohm yang juga merupakan fisikawan Jerman. Jadi biasanya nama-nama penemunya itu diabadikan sebagai nama satuan atau mungkin nama alatnya gitu ya biasanya. Kita sudah tahu resistor ini bentuknya nggak hanya seperti ini hanya pengenalan saja. Kemudian kalau dianalogikan atau digambarkan pada aliran air gitu ya, resistor itu diibaratkan sebagai kerannya. Jadi kalian mau menghambat arus airnya itu seberapa ya gitu ya, bisa gunakan resistor. Itu ini hanya penggambaran saja. Kemudian jenis-jenis resistor. Jadi resistor itu sebenarnya banyak sekali jenisnya. Tapi kalau dikelompokkan, Bapak kelompokkan gitu ya, itu terdapat dua jenis. Yang pertama adalah resistor tetap dan kemudian resistor variabel. Nah, resistor tetap itu apa? Resistor variabel itu apa? Kita akan belajar secara singkat bersama-sama. Nah, resistor tetap dari judulnya ya, resistor tetap berarti dia memiliki nilai yang tetap, intinya seperti itu. Kalau di layar tertulis bahwa resistor adalah jenis resistor yang nilainya sudah tertulis pada badan resistor dengan menggunakan kode warna atau angka. Nah, resistor ini banyak digunakan sebagai penghambat arus listrik secara permanen ya. Jadi resistor tetap itu nilainya sudah tertera di resistornya, baik itu dengan angka maupun dengan gelang warna seperti di gambar. Nah, fungsinya itu untuk menghambat arus listrik secara permanen, jadi nggak bisa diganti-ganti lagi nilainya gitu.
udah tetap segini aja. Itu maksudnya resistor tetap. Lambangnya seperti apa? Ini lambangnya kayak sandi rumput ya. Mungkin ya kalau kalian yang ikut pramuka. Bentuknya seperti ini, atau yang bawah kotak seperti ini. Bedanya apa? Kalau yang atas itu menggunakan standar US, yang bawah menggunakan standar Eropa. Tapi yang umum digunakan yang atas ya. Ini bentuk resistor, simbol fix resistor atau resistor tetap seperti ini. Kemudian di sini ada jenis-jenis resistor tetap ya. Di sini ada karbon komposit resistor, ada yang karbon film, ada yang metal film. Nah, ini berdasarkan bahannya. Nanti kalian juga akan menemukan contohnya resistor keramik yang bentuknya kotak, kemudian resistor SMD. Nah, itu juga termasuk resistor tetap. Tapi kita bahas nanti ya. Kita kenalan dulu aja dengan resistor tetap. Oke, lanjut. Kalau tadi sudah resistor variabel ya. Kalau tadi sudah resistor tetap, sekarang resistor variabel. Jadi resistor variabel itu intinya adalah resistor yang nilainya bisa dirubah-rubah ya. Jadi kalau ditulis di sini resistor variabel itu disebut juga dengan resistor tidak tetap, adalah jenis resistor yang nilai resistansi tahanannya itu dapat dirubah atau dapat diatur sesuai dengan keinginan. Jadi kalau kalian pengen ada gambaran gitu ya, kalian pernah lihat radio atau mungkin preamp atau mungkin sesuatu yang menggunakan pengatur volume yang diputar-putar. Nah, yang diputar-putar itu sebenarnya adalah resistor ya. Jadi dia termasuk pada potensio. Ini adalah resistor variabel yang bisa diputar-putar gitu ya. Nah, kemudian di sini ada trim pot dan rheostat. Intinya sama, yaitu sebagai resistor yang nilainya dapat dirubah-rubah. Nah, rheostat ini lambangnya seperti ini, ada gambar resistor seperti biasa tapi dikasih panah ke atas ya. Itu contohnya rheostat. Kemudian yang potentiometer itu bentuknya seperti resistor, kemudian ada tanda panah di tengah. Nah, itu contoh resistor variabel. Nanti di materi selanjutnya akan dijelaskan secara detail lagi bagaimana prinsip dari resistor variabel. Hanya kenalan dulu saja. Oke, kalau kalian sudah kenal dengan resistor tetap yang nilainya tidak bisa berubah atau tetap, kemudian ada resistor variabel yang bisa kalian rubah sesuai dengan keinginan. Nah, terus sekarang tinggal bagaimana cara membacanya. Nah, Bapak ringkas yang paling penting dulu ya, karena kita nggak bisa praktek ya. Kita materi yang paling penting dulu, yaitu cara membaca resistor gelang warna dan juga resistor SMD dulu ya. Nanti kalau ada kesempatan tatap muka, kita akan memperjelas materinya. Nah, resistor gelang warna seperti yang digambar yang di awal-awal itu berarti bentuknya resistornya tabung gitu ya, ada gelang-gelang warnanya. Nah, itu setiap warna memiliki arti tersendiri. Nah, kalau yang SMD itu nanti bentuknya seperti IC gitu ya. Kemudian di situ ada kode angkanya. Nah, itu juga ada artinya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Nah, di sini sudah ada tabel ya. Nah, untuk di sesi yang ini ya, kalian harus benar-benar fokus karena ini agak sulit dipahami kalau kalian nggak fokus ya. Jadi fokus dulu. Nah, di sini ada gelang. Pertama ada warna, gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, dan gelang keempat. Gelang pertama itu adalah sebagai nilai awal, nilai satuan pertama. Kemudian gelang kedua itu adalah nilai satuan kedua. Kemudian gelang ketiga adalah multiplier atau multipliernya ya, pengalinya. Kemudian yang keempat adalah toleransi. Ini berlaku untuk resistor yang gelangnya 4 ya. Nah, bedanya apa nanti dengan gelang yang lain itu nanti ya. Kita yang penting bisa menghafalkan warnanya dulu. Nah, ini yang paling penting. Nah, di sini yang pertama adalah hitam,
bernilai 0 atau tidak bernilai di gelang pertama. Kemudian ada coklat di gelang pertama nilainya 1, di gelang kedua juga sama ya, ini sama semua. Kemudian ada merah itu nilainya 2, orange itu nilainya 3, kemudian kuning itu nilainya 4. Nah, kemudian yang hijau itu nilainya 5, yang biru nilainya 6, kemudian yang ungu nilainya 7, abu-abu nilainya 8, dan putih nilainya 9. Nah, kalian harus hafal ini urutannya. Kalau dari Bapak, cara yang umum digunakan itu adalah menghafalkan 2 huruf di depannya. Kayak kalian menghafalkan warna-warna dasar itu ya, Meiji-ku, Hibiniu, kalau kalian tahu, itu prinsipnya sama. Kita menghafalkannya sementara seperti itu. Jadi pertama adalah hi, ho, me, or, pu, hi, bi, uapu, ya. Gitu. Kalau menurut tabel ini ya, nanti bisa di sini bukan ungu tapi jingga ya. Nah, kalian hafalkan aja. Hico meor ku hibi uapu. Nah, seperti itu terus. Nanti kalau kalian sudah hafal, nanti kalian tinggal urutkan. Hico coklat baru mulai dari 1 ya. Hico meor ku hibi uapu. Nah, misal seperti itu. Kalian harus menghafalkan seperti itu untuk mempermudah. Nantinya kalian harus sudah di luar kepala ya. Ini warna merah itu apa, orange itu apa, ya gitu. Itu harus di luar kepala. Oke, kembali ke resistornya. Ini bagaimana maksudnya dari angka-angka ini gitu ya. Pertama, ini kan ada tiga gelang warna yang berdempetan, kemudian ada 1 gelang yang terpisah. Nah, cara bacanya berarti kalian dari 3 yang berdempetan ini dulu. Kemudian dari kiri ya, dari kiri ini misal warna coklat itu kan 1 ya, jadi nilainya adalah 1. Kemudian di sini itu warnanya apa ini, orange ya, misal orange itu 3 ya. Kalau tadi coklat itu 1, orange itu 3, berarti nilainya 1, 3 atau 13 ya, 13. Nah, kemudian gelang yang ketiga itu sebagai multiplier atau sebagai pengali ya. Pengali, maksudnya pengali, misal ini kan biru ya, biru itu berarti 1 mega ohm atau 1000 ohm ya, mega kan 1000, berarti 1000 ohm. Nah, kalau 1000 ohm berarti tadi kan sudah ketemu ya, gelang pertama itu coklat nilainya 1, gelang kedua itu orange nilainya 3, berarti 13. Nah, nanti tinggal dikalikan dengan gelang yang ketiga. Berarti 13 dikali biru kan 1000 ohm ya, berarti 13.000 ohm atau 13 mega ohm. Nah, cara membacanya seperti itu. Kalau kalian sudah hafal dengan resistornya pasti jelas bisa ya, paham. Yaitu cara membacanya itu untuk gelang yang ada 4 gelang. Jadi gelang pertama dan gelang kedua adalah menentukan nilainya. Jadi coklat itu 1, orange itu 3, berarti 13. Kemudian gelang yang ketiga itu sebagai pengalinya. Di sini ada hitam 1 ohm, coklat kali 10, merah kali 100, orange kali 1000 gitu ya. Cara menghafalkannya cukup sama seperti tadi. Kalau gelang 1 itu 1, berarti di gelang ketiga itu nolnya 1. Kemudian kalau merah 2, berarti di gelang ketiga nolnya 2. Kemudian orange 3 gitu ya, berarti maksudnya di gelang ketiga itu nolnya ada 3 dan seterusnya. Itu contoh cara menghafalkan yang cepat ya. Yang paling penting adalah urutan warnanya dulu. Kalau urutan warnanya sudah hafal, tinggal gelang-gelangnya ini nanti kalian mengikuti. Oke, itu untuk 3 gelang yang pertama. Kemudian di sini ada 1 gelang yang sendirian ya. Itu apa sih? Nah, kalau di tabel ini biasanya toleransi ya. Maksudnya toleransi itu apa? Misal begini. Kalian punya resistor 100 ohm ya. 100 ohm dengan toleransinya ini apa ini? Kuning ya, atau emas ini mungkin ya. Emas ya. Kalau emas itu kan di sini toleransinya adalah 5%. Nah, berarti kalau misal kalian punya resistor 100 ohm,
kemudian dengan toleransi 5%, dan ketika resistor itu rusak, kalian kan berarti harus menggantinya dengan nilai yang sama ya, 100 ohm misal. Tapi misal kalian sudah keliling dunia ya, nggak nemu resistor yang nilainya 100 ohm, nah, kalian bisa menggantinya dengan resistor yang nilainya 5% di atas 100 ohm atau 5% di bawah 100 ohm sebagai pengganti ya. Nah, jadi ditoleransi, bolehlah pakai resistor di bawahnya, tapi nilainya hanya 5% di bawah resistor yang mau diganti itu tadi. Nah, itu maksudnya toleransi. Jadi kalau misal kalian punya resistor 100 ohm, toleransi 5%, kalian udah keliling dunia ya, nggak nemu resistor yang 100 ohm, kalian bisa menggantinya dengan nilai di bawahnya 5% atau di atasnya 5%. Misal kalau di bawahnya 5%, 5%-nya 100 ohm kan berarti ya 5 ohm ya. Berarti di bawahnya 100 ohm ya, hanya 5 ohm saja di bawahnya, berarti 95 ya, itu 95 sudah maksimal yang boleh digunakan. Atau di atasnya 5%-nya 100 kan ya 5 tadi, berarti boleh dengan nilai 105 ohm ya, kalau kalian menemukan nilai itu ya, begitu. Itu contoh membaca gelang warna yang 4 gelang ya. Nah, gimana dengan resistor-resistor yang lain? Dan yang penting sudah hafal tabel warnanya ini dulu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tadi kalian sudah belajar bagaimana cara membaca resistor yang 4 gelang ya. Ini contoh ya. Ini merah. Merah itu kalian di tabel tadi kan nilainya 2 ya. Nah, mohon maaf. Kemudian di gelang kedua itu hijau itu 5 ya, berarti mohon maaf. Yang pertama adalah merah, berarti nilainya 2. Kemudian yang hijau nilainya 5. Maaf. Berarti nilainya adalah 25. Karena merah itu 2, hijau itu 5. Berarti 25. Nah, terus di gelang ketiga itu warnanya orange ya. Orange itu kalau gelang ketiga, gelang pertama dan kedua adalah nilainya, gelang ketiga adalah pengalinya. Nah, pengalinya adalah kalau orange 1K ya, berarti 25 kali 1K sama dengan 25K ya, 25.000 ohm. Nah, kemudian toleransinya adalah 5% karena ini emas ya, di sini sudah ada 5%. Nah, terus itu untuk gelang yang 4 gelang ya. Jadi 4 gelang, gelang pertama dan kedua nilainya, gelang ketiga adalah pengalinya. Nah, bagaimana dengan gelang 5 gelang ya, resistor yang 5 gelang? Ini di sini ada 5, yang di kiri itu ada 4 ya, yang bergerombol, yang satu sendirian, sama. Ini nanti yang satu ini adalah toleransi juga. Terus bagaimana yang 4 gelang? Nah, sama dengan yang atasnya, cuma ditambah lagi ya. Gelang yang pertama adalah nilai pertama, gelang kedua adalah nilai kedua, gelang ketiga adalah nilai ketiga, dan yang keempat baru pengalinya. Nah, lebih detail lagi ya ini ya. Gimana sih cara bacanya? Nah, ini di sini ada kuning. Kuning itu adalah 4 ya nilainya ya. 4. Kemudian yang kedua adalah biru, berarti 6. Di sini 6. Kemudian yang ketiga adalah hitam. Hitam itu 0 ya. Berarti kuning, biru, hitam itu berarti 4, 6, 0. Nah, itu nilainya. Tapi dikalikan berapa? Nah, kalian tinggal lihat gelang keempatnya. Gelang keempatnya itu apa ini? Oranye ya. Oranye berarti dikali 1K, berarti 460 dikali 1K, berarti sama dengan 460 begitu, sama dengan yang di gelang 4 gelang, cuma bedanya di sini ada 3 yang harus didefinisikan sebagai angka, kemudian yang gelang keempat itu dikalikan sesuai dengan gelangnya itu. Terus kemudian yang terakhir juga toleransi ya, sama ya, di sini warnanya coklat, jadi toleransinya adalah plus minus 1%, jadi hanya boleh menggunakan resistor yang nilainya
1%, di atasnya 460K atau di bawahnya 460K. Contoh yang 5 gelang. Terus ini ada 6 gelang juga. Wah, ini 6 gelang itu sebenarnya sama dengan yang 5 gelang ya. Di sini ada 4 gelang yang sendirian, ada 1 gelang toleransi. Nah, terakhir di sini ada gelang khusus untuk menunjukkan temperatur koefisien atau koefisien temperaturnya yang boleh digunakan ya. Nah, terus cara bacanya gimana? Sama. Jadi yang pertama, gelang kedua, gelang ketiga itu mendefinisikan nilainya. Jadi ini apa ini? Ini warnanya merah ya. Gelang pertama merah berarti dia 2 ya, nilainya 2. Terus gelang kedua orange, ungu ya, ungu berarti nilainya 7. Kemudian yang ketiga adalah biru berarti nilainya 6. Berarti 2, 7, 6, 276 ya. Tapi kita belum tahu dikali berapa nih. Nah, yang gelang keempat ini kan, gelang keempat ini kan hitam. Kalau hitam berarti pengalinya adalah 1 ya. Jadi 276 dikali 1 ya 276 ohm ya. Nah gitu. 276 ohm dengan toleransinya 5% karena di sini emas juga. Kemudian temperatur koefisiennya itu 100 ppm. Nah itu detail ya. Itu contoh cara membaca resistor tetap yang menggunakan gelang warna. Nanti tugasnya nanti berkaitan dengan bagaimana cara kalian menghafal resistor ya, intinya begitu. Nah, kalian sudah membaca resistor tetap yang gelang warna, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara membaca resistor yang SMD ya. Nah, resistor SMD itu maksudnya adalah surface mounted device. Jadi munculnya resistor SMD ini gampangannya karena kalau kalian melihat resistor seperti ini kan gede ya. Nah, sedangkan di zaman-zaman sekarang itu butuh device yang seminimal mungkin ya. HP juga sudah semakin tipis, televisi juga sudah semakin tipis, pakai LED segala macam gitu ya. Terus juga ya perangkat-perangkat elektronik lain semakin kompleks ya, semakin kecil, sehingga harus menggunakan komponen-komponen yang lebih kecil juga. Kalau pakai resistor yang seperti tadi ya nanti lama-lama juga memakan ruang yang banyak, makanya muncullah bentuk resistor SMD ini bentuknya kecil ya. Nah, sama dengan resistor yang tadi, resistor SMD itu punya kode-kode tersendiri untuk menentukan nilainya, yaitu nilainya berapa sih gitu. Nah, di sini misal ya, di resistor SMD ini ada 223 ya, 3 digit ya. Resistor 3 digit ada 223. Nah, 2 yang pertama itu menunjukkan nilainya, 2 yang kedua itu juga menunjukkan nilainya, berarti nilainya adalah 22. Nah, yang ketiga itu adalah pengalinya. Kalau 3 berarti dikali 10 pangkat 3 atau gampangannya ini sudah ada 22, tinggal kalian ini digit yang terakhir itu jumlah nolnya berapa sih gitu. Jadi 223 berarti 22 kali 10 pangkat 3 atau 22 kali 1000 karena nolnya ada 3 ya, karena di sini 3. Berarti nilainya adalah 22.000 ohm atau 22 kilo ohm ya. Cara membaca resistor yang 3 digit. Kemudian yang 4 digit bagaimana? Sama ya. Jadi 3 angka yang pertama itu sebagai nilainya, kemudian angka yang terakhir adalah sebagai pengalinya. Jadi kalau misal di sini ada 8202, berarti nilainya adalah 820. Nah, angka terakhir itu pengalinya dikali 10 pangkat 2 atau nolnya ditambahin 2. Gitu aja ya, lebih gampangnya. Jadi 820 ditambah 02, ya udah jadinya 82.000 ohm atau 82 kilo ohm. Gitu. Cara membaca resistornya sama ya dengan yang 3 digit, hanya ditambahin 1 digit lagi di sini. Kemudian di sini ada resistor dengan titik radix ya. Dengan titik radix. Nah, ada 4R7, maksudnya apa sih? Jadi 4R7, R itu diibaratkan sebagai koma gitu ya, paling gampang ya.
atau titik radix itu tadi. 4R7 berarti nilainya yang 4,7 ohm ya, nggak ada tambahan kilo atau mega lagi, ya udah 4,7 berarti 4,7 ohm. Nah, sama dengan yang sebelah kanan, di sini ada 0R22. Nah, ini berarti nilainya adalah 0,22 ohm. Ya, nggak ada tambahan lagi. Kemudian kalau 0 ya 0, 000 ya 0 ohm persis seperti itu. Nah, itu penjelasan singkat tentang bagaimana resistor, kemudian bentuknya, kemudian cara membacanya. Ini yang paling penting dulu ya. Serba-serbi singkat resistor ya. Nah, nanti untuk selanjutnya silakan nanti di Classroom kan saya juga bikin pengumuman beserta link video ini. Nah, nanti silakan kalian buka tugasnya, di situ sudah ada tugasnya, silakan dikerjakan sesuai dengan tenggat waktunya gitu ya. Oke, mungkin sekian dari Bapak. Untuk selanjutnya tetap semangat ya, meskipun belajarnya masih daring, tapi kita nanti akan berusaha bagaimana caranya agar bisa memberikan materi yang jelas, kemudian yang mudah dipahami begitu. Oke, mungkin sekian dari Bapak. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.